Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya anak-anakku sekalian ya. Pada siang kali ini Bapak mau melanjutkan materi yakni materi fikih ya. Dimana kemarin sudah kita sampaikan tentang Dhabil Furuj ya, yakni tentang pembagian warisan ya. Jadi masing-masing ada yang mendapatkan 1/8, 1/6, 2/3 dan lain sebagainya ya. Bahkan ada yang mendapatkan asobah. Ya, semangat anak-anakku sekalian ya. Baik, materi langsung Bapak berikan. Dzawil arham ini ya intinya ya orang yang ahli waris yang mendapatkan bagian setengah, 1/6 ya, 1/8 ya dan lain sebagainya ya dan lain-lain dan seterusnya ya di ST ya. Nah gitu ya. Adapun dzawil arham ya itu adalah secara otomatis adalah kebalikan yang kemarin. Kalau kemarin itu masing-masing mendapatkan ini dengan ketentuan yang kemarin sudah disampaikan ya. Kalau dzawil arham ini ya adalah orang intinya ya orang yang selain mereka, begitu ya. Orang yang selain mendapatkan ini ya seperti itu ya. Nah, jadi mereka itu tetap orang yang berhak mendapatkan warisan. Berikutnya bugot. Ya, bugot itu berasal dari kata bagha ya. Yaghi artinya aniaya, durhaka atau melampaui batas ya. Tadi dikatakan sebagai sebuah kudeta kalau dalam lingkup besar ya, kalau sebuah negara, kalau tidak atau bukan negara dalam lingkup kecil ya, berarti pembangkangan ya. Bugot menurut istilah adalah tindakan makar ya. Makar ini di suatu negara ya. Perlawanan atau pemberontakan ya bersenjata yang dilakukan oleh sekelompok orang Islam yang telah keluar dari jamaah melawan imam atau pemerintah yang syah atau khalifah yang adil dengan tujuan untuk melepaskan kekuasaan khalifah. Wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma fa im baghat ihdahuma 'alal ukhra ila akhiril ayah. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu, jika ada dua golongan berperang maksudnya ya, hendaklah kamu damaikan antara keduanya ya. Seperti itu caranya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi. Nah, orang yang melanggar perjanjian itu kan berarti orang yang rusak. Ini makanya diperangi itu tidak salah ya. Sampai surut kembali kepada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya dengan keadilan, menurut keadilan. Dan adalah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Itu ya. Diyat, pengertian diyat. Denda. Tadi ada hudud atau had, ada pelanggaran, hukum, hukuman. Ada. Kalau ini denda. Setelah melanggar hukum maka didenda. Ya. Diyat berarti bermakna denda. Setelah istilah diyat itu, istilah itu berarti detail ya. Kalau bahasa itu kan atau etimologi atau bahasa ya. Itu berarti kan cara sederhana ya. Kalau secara detail ya, itu namanya istilah ya. Atau terminologi ya, gitu ya. Terminologi itu tulisannya terminologi ya. Ini ya. Ialah sebuah harta baik, ya, diyat ialah sebuah harta baik berupa barang maupun uang sebagai pengganti kisos karena mendapatkan ampunan dan dari keluarga korban. Ya. Kisos itu apa? Hukum kisos itu motong tangan dibalas potong tangan, ya. Jadi sebanding, ya, gitu ya. Sebanding itu kisos. Nah, orang yang lepas dari kisos karena sudah diampunkan maka membayar diyat atau denda. Ini ya. Jadi paham ya? Gitu. Jadi diyat itu diperuntukkan ketika apa istilahnya sebagai pengganti ya. Diperuntukkan sebagai pengganti maksudnya ya, pengganti kisos. Yang harusnya potong tangan karena memotong tangan orang lain ya. Karena mendapatkan ampunan dari keluarga korban maka cukup membayar diyat. Ya, sejumlah uang yang ditentukan ya, seperti itu dari diyat.
Diat sudah selesai. Berikutnya dasar hukum, ya. Mana dasar hukumnya? Ya, diat ini. Ya, itu dasar hukumnya. Baik, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun mir rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim, ya. Seperti itu. Falahu 'adzabun alim. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu permaafan, maksudnya yang dimaafkan gitu ya, dari saudaranya, yakni dari orang yang tadinya apa istilahnya harus terjadi hukum qisas kemudian memaafkan gitu ya. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 178 ya. Itu dalilnya. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Pembunuhan yang tidak disengaja, ya, ini yang tidak dengan kalau di atas itu kan yang sengaja, kalau ini tidak disengaja ya. Pembunuhan seperti disengaja, nah, pembunuhan seperti tapi tidak disengaja ya. Pelaku lari sebelum dilakukan qisas, ya. Sebelum diqisas lari, maka harus membayar diat, ya. Orang membunuh sebelum dipancung dia lari, maka dia harus membayar diat. Memotong atau membuat cacat, ini sama ya. Itu kan apa istilahnya hukumannya kan membuat cacat ya dibuat cacat. Kalau dimaafkan maka membayar diat ya. Diat mughalazoh atau denda berat ya. Diat itu ada berat ada ringan. Membayar 100 ekor unta, ngeri ya. Ini loh ya. Jadi orang bayar diat ya, orang bunuh ya. Kalau ini kan mughalazoh ya. Denda berat itu berarti antara lain tadi berat ya termasuk membunuh ini ya. Membayar unta 100, nah, ngeri ini ya. Secara tunai yang terdiri dari 30 ekor hikoh. Ya. Hikoh itu unta betina umur 3-4 tahun. 30 ekor unta jazaah, unta betina 4-5 tahun. Wah, ini bisa dibaca ya 40 ekor khifah ya, khilfah. Unta betina yang bunting. Nah, kalau ada orang membunuh berlenggang semaunya ya naudzubillah min dzalik ya. Yang kena diat hukuman itu untuk membayar itu adalah pelaku pembunuhan yang disengaja. Pelaku pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan ya di tanah haram atau Makkah atau tanah suci. Tanah suci kan tidak boleh membunuh ya. Dia melakukan itu. Wah, dosanya luar biasa ngeri ya. Membayar 100 ekor unta tadi ya. Tidak boleh main-main ya. Jihad fisabilillah. Nah, ini kemudian tentang jihad fisabilillah. Ini hampir selesai ya. Materi tentang jihad fisabilillah ya. Secara bahasa jihad itu berasal dari kata jahada yang artinya sungguh-sungguh ya. Dalam Kamus Al-Munawwir, nah, jihad diartikan sebagai sebuah kegiatan yang mencurahkan segala kemampuan sehingga kata jihad juga diartikan sebagai perjuangan ya. Istilah jihad berarti perjuangan secara sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala potensi yang ada, harta, pikiran maupun tenaga sesuai dengan perintah Allah ya. Jadi jihad ini identik dengan perjuangan menegakkan agama Allah ya. Itu tentang jihad ya. Maka jihad itu jangan dipelintir dan lain sebagainya lah istilahnya ya. Pokoknya ikuti aja yang ada sesuai dengan syariat Islam ya. Insya Allah engkau akan selamat ya. Yang tidak melakukan itu berarti yang mengingkari ya, yang mengingkari ya. Jadi kita memposisikan sesuatu secara benar sesuai porsinya ya, sesuai tempatnya. Itu ya. Namun kita tidak boleh melakukan sesuatu yang sifatnya kayak di depan tadi ya. Jadi di depan itu ada makar dan lain sebagainya, itu kan tidak dianjurkan ya. Tapi ketika melakukan agama harus dilakukan secara sempurna sesuai dengan ajaran agama yang benar, tanpa melakukan pembangkangan atau tanpa melakukan sesuatu yang dilarang ya. Dan ketika orang sudah berpegang teguh pada ajaran agama pasti benar, itu sudah pasti ya. Nah, sudah pasti benar karena agama tidak akan pernah mengajarkan yang namanya keburukan, kebencian, melawan
melawan baik bentuk kecil ataupun dalam bentuk perlawanan yang besar ya. Jadi insya Allah tetap akan dalam kondisi yang selalu baik ya, karena tidak akan pernah ada pelanggaran baik sifatnya kecil ataupun besar. Demikian ya, agar bisa dipahami kembali ya. Baik, pengertian dan hukum jihad fisabilillah tadi sudah disampaikan ya. Berikutnya macam-macam jihad ya, berjuang melawan hawa nafsu. Nah ini termasuk ini. Makanya tadi jihad jangan terlangsung diartikan sebagai sesuatu yang sifatnya berbahaya atau membahayakan baik diri sendiri atau orang lain, bukan. Karena di jihad pada artian yang sebenarnya adalah tetap baik. Ketika orang sudah mengamalkan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya, dia itu pasti baik, pasti ya, pasti tidak akan melakukan sesuatu yang sifatnya merugikan orang lain ya, seperti itu. Kalau ada yang seperti itu berarti itu oknum ya, seperti itu ya. Jadi oknum tidak bisa disamaratakan. Kemudian mengklaim orang yang mengamalkan ajaran agama dengan benar, kemudian itu melanggar ya. Tidak, karena setiap ajaran agama, setiap orang yang melakukan ajaran agama Islam dengan sebenarnya, dia akan selamat dan lurus ya, tidak akan membuat kekacauan ya. Dia bahkan akan menyampaikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan keselamatan dan kebaikan ya. Kebaikan untuk semuanya ya, lingkup kecil maupun lingkup besar ya. Nah, sebagaimana ini yang pertama ya adalah jihad melawan hawa nafsu ya, al-nafs ya, itu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasanya jihad tingkat pertama atau yang paling tinggi adalah jihad melawan hawa nafsu. Nah ini ya, luar biasa ya. Jihad yang lain, perang itu sudah nomor yang kesekian ya. Jihad yang paling berat adalah melawan hawa nafsu. Sehingga siapapun, orang biasa ataupun sampai kepada orang yang luar biasa ya. Jadi bisa diterjemahkan sendiri ya, siapapun itu ya. Nah, jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu adalah yang melahirkan ya segala sesuatu yang bersifat perlawanan ya. Melawan terhadap kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar ya. Ada yang orang mau amar ma'ruf nahi munkar dicegah, itu berbahaya sekali ya. Ini jihad jihad hawa nafsu ya. Jadi harus paham ya. Ini ya. Jihad untuk korupsi, lingkup kecil ataupun lingkup besar ya, menganiaya, mendolimi orang lain ya, menggunakan kekuasaannya walaupun setingkat RT ya, kekuasaan setingkat RT, RW dan terus ke atas ya. Nah inilah peran jihad melawan hawa nafsu. Ketika sudah itu ya nggak akan terjadi mendolimi ya, ketika menjabat setingkat ya, ya dengan bahasa yang mudah tadi ya, dari tingkatan yang bawah sampai tingkatan atas apapun itu ya, tidak usah disebutkan karena kalian bisa menyebutkan sendiri ya, seperti itu sudah dicontohkan baik dari tingkat RT ataupun RW dan seterusnya ya. Inilah yang namanya amanah ya. Jadi di situ ada anjuran untuk jihad hawa nafsu. Ini luar biasa ya. Berikutnya, kalau tadi sudah seperti itu ya, ini masing-masing dijelaskan tentang jihad melawan hawa nafsu dengan mengamalkan apa yang telah dipelajari dan menerapkan secara penuh amanah dan ihsan ya. Berjihad melawan hawa nafsu dengan mengajarkan apa yang telah dipelajari orang lain ya. Ini. Jadi lewat mana saja ya. Bisa dari ilmu, keilmuan, mempelajari apa yang dikerjakan orang lain dengan kesabaran ya dan lain sebagainya, itu sudah diterangkan secara detail ya. Baik, berjuang melawan setan, yang kedua melawan setan ya. Apapun bentuk kemungkaran itu berarti berjuang melawan setan ya. Kalau ada orang yang menyampaikan, mendengungkan tidak boleh melakukan yang sesuatu yang bersifat penentangan dan lain sebagainya, salah besar ya. Salah besar. Karena perjuangan melawan setan ya termasuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab baik dari tingkat tingkat kekuasaan rendah sampai tinggi. Jika ada yang tidak bisa melakukan jihad melawan setan, ini berarti justru mereka itulah ya orang-orang yang seharusnya diluruskan
ya, yang seharusnya diluruskan. Karena agama, ya, karena Islam itu pasti akan menyampaikan sesuatu tentang hal-hal yang bersifat baik, ya, termasuk jihad melawan setan. Ini ya. Ini demikianlah anak-anakku sekalian ya, materi pada kali ini semoga bisa diserap dengan baik dan kemudian akan membawa manfaat ya, di mana kemudian kamu paham ya, kemudian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian kamu juga bisa menyampaikannya kembali kepada orang lain ya. Kurang lebihnya seperti itu, mohon maaf ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin ya. Berikutnya sekali lagi pahami karena nanti dalam beberapa waktu ke depan ketika diberikan pertanyaan ya, ulangan dan lain sebagainya, kalian harus bisa menjawab dengan baik dan bisa memberikan alternatif jawaban ya, bisa mengerjakan dari tugas-tugas yang kita berikan ke kalian ya dengan baik, dengan hasil yang maksimal ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.